Kita lu, Ya, bisa lu. ke kanan dong ya. Yuk. Ya. Yang penting masuk. Ya, masuk. Saking semangat kembali. Dari Maman. Minum dulu ya. Masih belum semangat nih sebenarnya karena 2 gol dari Kevin Dix tampaknya belum bisa menyelamatkan Indonesia dari kekalahan yang menyakitkan. Bener nggak sih? Benar sekali. Karena saya kemarin begadang ya dari jam 10 tuh nungguin Mareja sampai jam 1. Betul. Iya, baru 1 gol saya tidur waktu itu. Karena feelingnya sih bakal menang nih dengan skor 3-2 gitu ya. Ternyata kebalik, Arab Saudi yang menang 3-2 gitu. Tapi kemarin ada yang berangkat ya ke sana ya? Banyak yang berangkat, dari Banjarmasin juga banyak yang berangkat. Tapi di sana katanya ada kendala. Kenapa? Gak bisa masuk, dipersulit sama panpel yang ada di Arab Saudinya. Sebelum pertandingan? Sebelum pertandingan. Jadi dilempar-lempar gate. Dari gate 1 ke gate mana gitu, nanti dilempar lagi ke gate yang sebelumnya. Kayak gitu. Saling lempar gitu Saling ya? lempar. Tapi akhirnya bisa masuk atau enggak? Akhirnya bisa masuk, tapi banyak juga katanya yang nggak bisa masuk. Oh, tapi tetap semangat ya dukung Iya, Indonesia ya? pastinya dong. Sama kayak kita ya Mareja ya? Betul. Tapi katanya kemarin ketiduran ya? Enggak, saya belum nonton. Ini sebetulnya harapan kita ya Indonesia menang ya, Iya. karena ya kita tidak berputus asa bahwa harapannya itu Indonesia bisa otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi kan skenario itu masih ada ya, harapan itu masih ada, tapi agak berat ya. Kita harus unggul nanti di pertandingan selanjutnya dengan Irak ya minimal 2-0 atau 2-0 ke atas lah. Itu juga masih menunggu juga hasil Irak dengan Arab Saudi, tapi ya harapan itu masih ada. Katanya jadi jangan 1% ya? Iya, jangan kecewa jangan kecewa lah, jangan terlalu kecewa. Itu harapan itu masih ada. Kecewa atau nggak kecewa nih? Kecewa lah sedikit, Tapi cuman jangan kan kecewa-kecewa jangan banget putus ya. asa, Oke. betul. Asa itu Maksudnya masih sih, ada ya. Iya. Saya kecewa banget ini udah pakai jersey hitam ini berkabung lah Tapi ya. gini Bang, ya kalau saya boleh melihat gitu terkait dengan pertandingan dengan Arab Saudi itu, pertama ya kita akui kita itu kecolongan di beberapa posisi dan juga di beberapa kesempatan. Ya ada mengutip media-media online ya mengatakan bahwa komposisi yang diturunkan oleh Kluivert itu banyak yang mengatakan salah. Tapi bagi saya tidak, karena itu hak pelatih. Itu hak pelatih untuk menentukan siapa yang bermain dan siapa yang tidak bermain. Karena mungkin ya melihat dari track recordnya bermain, kemudian jam terbangnya bermain di klubnya masing-masing. Nah, tapi yang saya sayangkan adalah ketika formasi yang dipakai itu tidak sama dengan ketika formasi di pertandingan kualifikasi round 3 khususnya pertandingan terakhir Bang ya, melawan Bahrain ya kalau nggak salah. Jadi kita mengulang nih formasinya, sama ketika kita kalah dengan Jepang menggunakan formasi 2-3-1. Iya, 2-3-1. Kalau di pertandingan yang setelah lawan Jepang itu kan kita kembali ya menggunakan formasi seperti STY. Oh, ini saya tunggu-tunggu. Ini STY ini. Kalau saya kan ya STY juga lah sedikit sih. Tapi yang banyak yang menyangkir itu si Yakob ya. Yakob sama Maklok. Katanya cuma ya mengisi di lapangan saja gitu. Tapi kehadirannya tidak terlihat gitu ya. Nah, tidak terlihat perannya bagaimana dia bermain karena beberapa kali juga melakukan kesalahan, terutama Maklok. Dua kali berarti? Ya, Maklok, Yakob, apalagi Yakob ya fatal ya, penalti. Harusnya itu nggak ditarik tuh, kalau dilepas saya udah aman aja sih. Harusnya sabar dulu Yakob ya, pengen tukar jersey tapi duluan Ya, nanti harusnya ya, habis saya- pertandingan gitu kan ya tukar Tapi ya. begini Bang, Yakob itu kan di pertandingan sebelumnya itu bagus ya, termasuk ketika jauh kita tarik di Piala Asia,
dia tampil luar biasa. Kemudian di beberapa pertandingan kualifikasi juga luar biasa. Nah, ya pemain itu wajar lah Bang ya, ada apa underperform dan sebagainya itu wajar. Tapi momentum itu loh disayangkan sekali ketika Yakob membuat kesalahan-kesalahan yang itu akibatnya fatal ya. Termasuk juga clock. Saya ini menyoroti lini tengah Indonesia ketika komposisi yang dimainkan terlepas dari mungkin perform tadi yang saya katakan tadi itu kurang klop ya, kurang cocok antara Pelupesi dengan Klok. Nah, kemudian menaruh Kambuaya di atas mereka berdua itu. Seharusnya saya pikir pemilihan pemain itu ini juga saya kritis ya Kluivert ya. Kenapa tidak memasukkan Nathan ya? Kalau misalnya yang jadi jaminan masuk starting line up itu adalah jam bermain, Nathan bermain terus Nathan maksudnya di mana? Di tengah? Di tengah. Oh. Nah, di tengah. Kenapa tidak Nathan ya? Pada di pertandingan uji coba juga melawan Libanon juga kan, Nathan kan dipasang di gelandang ya saat itu dan juga bagus sekali performnya. Nah, kenapa saya menyangka Nathan tidak masuk? Nah, ini prediksi saya di pertandingan selanjutnya dengan Irak kemungkinan yang masuk line up ataupun bermain tuh Nathan ditaruh di tengah. Baik. Mungkin karena jarak kali ya, jarak main sama Arab kan dan Irak ini kan dekatnya minta ampun ya, cuma 2 hari. Betul. Itu juga kayaknya perlu rotasi dan juga Kluivert dan juga jajaran pelatihan itu menyimpan tenaga-tenaga yang nanti dibutuhkan. Tapi terlepas itu, 2 pertandingan ini penting loh. Apalagi dengan Arab Saudi itu Bang, itu menentukan peluang kita langkah selanjutnya itu besar atau kecilnya. Tapi kan itu sudah terjadi. Nah, jadi tinggal fokus aja nih. Tampilkan permainan yang terbaik nanti di pertandingan melawan Irak ini. Jangan sampai ya pelatih salah dalam menyusun skema strategi atau apa. Itu sangat disayangkan sekali. Oke. Tapi kan yang seingat saya gitu ya, kalau si Yakob ini bagus ketika dia jadi winger kan ya. Iya. Kemarin kan jadi fullback kan ya? Jadi fullback. Itu pertama kalinya. Biasanya kan dia main di winger. Iya. Kan. Lebih bagus di zaman STY kan dia lebih sering bermain di winger. Kemarin di belakang ya sering melakukan kesalahan blunder lah. Yang ada akhirnya fatal juga. Dia kan masih ada kan di cadangan. Masih ada Sandi padahal lagi bagus kan di Buriram. Ada Patinama juga yang juga lagi on perform di Thailand. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin ya itulah pelatih yang melihat di saat latihan kan. Mungkin yang siap saat itu Yakob, akhirnya Yakob yang dipilih. Tapi si Patrick katanya bangga tuh skor 2-3. Kalau bagi saya ya seharusnya kecewa ya Bang ya. Harusnya ya. Iya, karena itu memperkecil peluang timnas kita untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia. Ya walaupun kan kita masih ada 2 kesempatan ya Bang ya. Menang dengan Irak ini kita bisa lolos secara otomatis apabila menunggu hasil Saudi Arabia dan juga Irak, atau kita melanjut ke round ke-5 selanjutnya. Berat sih kalau ke-5 ya. Iya, betul. Karena lebih berat lagi. Karena harus melakukan 2 kali pertandingan lagi, Bang. Pertandingan antar runner up ya di grup satunya. Kemudian nanti setelah siapa yang menang diadu dengan kalau tidak salah perwakilan Afrika ya. Afrika. Atau. Tapi saya kemarin yang sempat lihat di starting line up-nya itu ada Beckham Putra tuh. Oke lah, Beckham kan kemarin oke tuh. Tapi kemarin yang melawan Arab Saudi itu nggak tahu posisinya di mana, Beckhamnya di mana gitu ya. Harusnya siapa kira-kira ya yang pasnya saat itu dengan komposisi pemain kita yang ada di cadangan gitu? Kalau menurut saya mungkin di awal itu harusnya Tom Hay ya. Karena aliran bola nggak jalan sama sekali. Di mana Patrick memainkan double pivot yang harusnya memfilter serangan, tapi di situ malah lengang, tidak ada penjagaan sama sekali, dan aliran bola ke depan juga nggak ada. Beckham tidak bertugas dengan baik di laga itu. Harusnya Tom Hay yang bisa kadang untuk bagi-bagi bola. Termasuk juga si Calvin kan nggak main juga tuh. Iya, tuh. karena cedera kan. Nah, betul, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rico ya, bahwa Beckham terisolasi Bang. Terisolasi karena ya aliran bola ke Beckham tuh nggak ada. Termasuk juga ke Ragnar, termasuk juga ke Ricky Kambuaya. Itu tidak ada suplai bola. Jadi kunci kita kalah bermain kemarin itu di lini tengah sebetulnya. Kita kurang bisa untuk menguasai bola, kemudian kita kurang bisa untuk menutup pergerakan-pergerakan lini tengah Saudi Arabia. Coba perhatikan gol pertama itu kan. Gol pertama itu kan covernya agak telat. Kemudian di capping ke kiri, saya di shooting kan, itu gol. Ini yang lini tengah seperti katakan oleh Rico tadi, bahwa
Ya, menggunakan dua pivot dan Harusnya ngisi ya. Klok dan Pelopessi ini tipe bermainnya sama sebetulnya. Coba bayangkan ketika Tom Hai masuk ya ketika itu permainan sudah babak kedua bervariasi sudah mulai gitu. Kita mampu melakukan umpan panjang dan sebagainya. Ketika kita dikuasai di tengah, Bang, dalam permainan bola itu, maka salah satu cara untuk melawannya adalah dengan strategi yang lain, yakni long bola, Bang, dari lini tengah. Kita tahu kan kualitas Haye kan memberikan umpan long itu sangat bagus. Terbukti ketika umpan oleh Romini kan, yang akhirnya terjadi penalti itu. Oke. Tapi yang justru saya agak sebel nih kemarin ya, si Klok kan sambil jogging ngejar bolanya. Yang gol pertama, yang Arab Saudi kan harusnya dia bertanggung jawab salah kan gitu ya. Oke. Ya, Dave James juga sebenarnya cukup baik ya, tapi biasanya tuh kalau yang kemarin-kemarin tuh ketika double pivot kan, kalau si Pelopessi maju atau yang lain, Verdong akan mundur tuh jadi 3 back tuh. Iya, betul. Nah, kemarin kan nggak kelihatan juga tuh ininya. Mungkin karakternya beda kali ya dengan Verdong ya? Untuk James ya? Kalau James menurut saya belum melihat keunggulan dari James selain akurasi asisnya ya. Termasuk speednya juga? Iya, speednya speednya oke lah juga ya, betul. Tapi untuk akurasi asisnya itu luar biasa. Itu saya akui. Umpan-umpannya bagus Bahkan ya. di Liga Belanda juga kan dia beberapa kali jadi penyelamat lah dengan aksi asisnya. Tapi di pertandingan semalam kadang-kadang James telat untuk mundur. Dan kemudian Arab juga beberapa kali dapat peluang dan tembus di wilayah kiri kita, Bang ya. Jadi tidak hanya Yakob sebetulnya yang jadi PR ketika melawan Saudi Arabia. Tapi ini pengaruhnya kita menggunakan 4 back, Bang. Harusnya? Nah, harusnya kita menggunakan 5 ya. Tiga center back tengah ya. Tapi ketika bertahan 5 ya? Iya, ketika bertahan 5. Nah, kan biasanya kita 3 ya. Ada Hafner misalnya atau di pertandingan uji coba kan. Ini Rido nggak dipakai, ini bajunya. Nggak dimainin loh. Ya sekali lagi ya banyak yang menyayangkan strategi itu. Yang pemilihan formasi, kemudian pemilihan pemain yang masuk line up. Tapi sekali lagi itu adalah hak pelatih, Bang. Kita tidak bisa untuk menghujat atau apa, tapi kita bisa mengkritisi saja. Mudah-mudahan nanti di pertandingan berikutnya tidak seperti itu lagi susunan line up, formasinya. Tapi di uji coba kemarin kan memang tetap pakai 4 kan ya? Karena merasa itu menang mungkin jadi dipertahankan yang di ini. Itu mungkin salah satu alasan kenapa Coach Clifford dan jajarannya itu menggunakan formasi 4 back, Bang ya. Mungkin melihat ketika melawan uji coba kemarin itu jalan bagus. Tapi kan kualitas timnya kan jauh. Di bawah lah. Di bawah. Makanya ini. Tapi saya lihat kemarin Arab Saudi juga mainnya biasa aja sih. Betul. Ya kan? Walaupun sayapnya juga kenceng-kenceng juga larinya juga, itu. ya sama Barito ya beda tipis lah ya. 11-12 lah ya sama Barito. Oh iya. Bis ya Barito kan menang ya sekarang ya. Sekarang di puncak kan ya? Puncak dingin. Oke. Mulai nanti Barito yang mulai mana yang mulai nih? Request dari ini Barito Putra disuruh sini katanya. Oke, tapi nanti ya sama Bang Hasnur ya wakil ya. Tapi kalau berbicara mengenai yang pertandingan kemarin tuh di babak kedua ya ada secerca harapan lah ya. Dari masuknya Oleh terus juga Tom Hai juga ada Sandi juga masuk. Dan mungkin ada gambaran ya di babak kedua bahwa ternyata kalau diturunkan pemain-pemain ini kita sebenarnya bisa kok mengimbangi ya Arab Saudi. Iya, setelah masuknya mereka di babak kedua, permainan itu lebih jalan, lebih ngalir dan terbukti pemain Arab kerepotan dengan umpan-umpan dari Tom Hai yang akhirnya berbuah penalti kan. Tapi ya itulah kemarin kembali ke pilihan pelatih yang tahu di saat latihan mungkin waktu itu pengambilan dari startingnya ya yang siap yang main di awal itu. Tapi banyak yang menyayangkan tuh pergantiannya terlalu lama katanya, telat gitu. Telat. Di menit 80 apa ya? Atau 70 ya kemarin? 70 tuh udah mulai pergantian, tapi itu sudah telat sih menurut saya. Udah telat. Kalau pemilihan kenapa oleh Romini itu tidak starting masuk di babak pertama. Ya, pemain inti, Bang ya. Mungkin yang pertama dia pasca cedera dan dia tidak pernah memainkan pertandingan ya selama pulih dari cedera itu. Jadi ini pertandingan pertama yang dimainkan oleh Romini ketika pasca cedera. Nah, tentu pertimbangannya seperti saya katakan di awal tadi adalah menit bermain. Makanya mungkin Clifford agak cukup ragu ketika memasang oleh Romene di starting line up atau di pemain inti karena tadi kurang
tidak pernah bermain. Match Iya, fitness-nya kurang. betul. Match fitness-nya. Tapi ketika masuk di babak kedua, Bagus, betul. Mengubah pola permainan, serangan-serangan kita juga bervariasi, back Arab juga kerepotan. Karena bedanya antara Ragnar dengan Ole, kalau Ole itu kan posisinya memang striker murni, Bang. Tapi kalau Ragnar ketika zaman STY itu lebih banyak dipasang sebagai winger, Bang ya. Kalau tidak di kiri atau di kanan. Nah, tapi waktu melawan Arab Saudi itu dia diletakkan di tengah sebagai striker murni. Ini agak membedakan antara Ragnar dan juga Ole Romani. Padahal dari segi gaya bermain hampir mirip kan sebenarnya. Hampir mirip, cuman emang kalau Ole itu kelebihannya dia berani jemput bola di belakang, dan skill individunya bagus. Sedangkan Ragnar dia lebih main stagnan lah. Yang pergerakannya itu kurang lebih bagus sih Ole lah. Ya kalau Ole itu mirip-mirip kayak Benzema kali ya. Dia bisa mundur ke belakang. Striker yang lebih nunggu. Walaupun untuk speed sebenarnya Ragnar ada. Betul. Karena dia bisa bermain di winger kan. Nah, pertimbangan Tom Hai itu kenapa di babak kedua mungkin ya faktor lagi-lagi fisik, Bang. Stamina. Jadi lebih cocoknya mungkin pelatih menilai Hai ini lebih baik dimasukkan di babak kedua. Dengan harapannya ya mengubah pola permainan kita. Kita kalau selain Hai siapa lagi ya untuk ngatur ya? Dulu Ivar mirip nggak sih gaya mainnya? Ivar lebih bermain defensif sih sebenarnya. Iya sih ya. Kekurangan sebenarnya ya untuk mengatur ya. Pengatur kita kurang sebenarnya, masih kurang banget untuk di playmakernya. Jadi tipe bermain itu, Bang, tipe pemain itu kan beda-beda. Kalau Pelopesi kan dia lebih ke arah defense ya, Bang, mengatur bagaimana aliran bola itu berjalan atau jalan kiri ke kanan, belakang, depan. Tapi kalau Hai ini kan lebih ke agresif. Jadi umpan-umpannya itu selalu menusuk, Bang. Menusuk, kemudian sayap masuk atau striker masuk atau apa. Seharusnya menurut saya peran dari Kambuaya itu bisa seperti itu. Kalau kita lihat Kambuaya di Dewa United kan dia lebih fleksibel mainnya. Dia kadang-kadang ke kiri, ke tengah, kemana. Mungkin juga pasangannya juga klop ya mungkin. Mungkin dia tenang ya kalau ninggalin posnya ada yang bakal ngisi. Iya, ngisi. Kemarin kosong kan lini tengah. Iya, ditinggalin kosong. Ditinggalin gak ada serangan gitu ya. Jadi bingung juga kan. Nah, ini juga kehilangan peran Marcelino ya. Saya tidak menganggap Marcelino pemain hebat, tapi pemain yang memiliki posisi seperti Marcelino itu untuk timnas Indonesia itu sangat jarang. Terakhir kan ada Firman Utina, kemudian Evan Dimas yang memiliki kemampuan posisi seperti Marcelino gitu. Kadang dia bisa jadi winger, kadang dia bisa jadi second striker dan sebagainya. Itu terbukti kan ketika melawan Saudi Arabia waktu dua gol. Sayangnya kan kabarnya Marcelino cedera atau juga mungkin karena menit bermain juga tidak pernah bermain, sehingga itu yang menjadi pertimbangan dari pelatih. Kalau siapa? Jonathan kemarin lumayan ya mainnya ya. Jonathan beberapa kali melakukan gerakan eksklusif, tapi ya tidak terlalu ini juga. Ya, mungkin bingung juga mau ngasih ke siapa. Iya, gitu karena Bang, tipe permain seperti Jonathan itu pergerakannya gampang sekali dimatikan. Jadi pemain Arab Saudi itu menunggu saja gerakan dari Jonathan itu. Pasti arahnya ke kiri kan, karena kaki kuatnya kan kiri. Pasti yang ditunggu itu sebelah kiri. Karena saya juga kiri sebenarnya posisi sama Jonathan. Iya, harusnya Bang Reja kemarin masuk babak kedua ya. Iya, harusnya beliau yang menang. Mungkin kita menang ya. Kalau Bang Reja 3 assist minimal. Kemarin berapa 5 ya Bang ya? Enggak juga. 3-3-nya nggak gol gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai peluang nih ya, Arab Saudi kita lihat permainan ternyata kemarin ya biasa aja lah ya, nggak terlalu yang wah banget. Ini Irak nih, Indonesia hampir nggak pernah menang sama Irak. Ya, kalau Arab kan oke lah, tapi kalau Irak gimana nih peluangnya nih kira-kira? Bahkan kita di GBK aja kalah kemarin sama Irak. Iya. Di round sebelumnya ya, sebelum round 4. Lagi-lagi si Ali Jasim itu ya. Ali Jasim sama Aiman Hussein. Itu striker ganas. Jadi dalam catatan pertemuan kita, baik itu di round sebelumnya, round 2 ya. Round 2 itu kan 2 kali, kita pertama kalah 1-5 Bang. 5-1 maksudnya dengan Irak. Kemudian di round kedua kita kalah 0-2. Nah, tapi kan saat ini kan komposisi pemainnya berbeda tuh. Dulu dan kan pelatihnya berbeda. Ya, dan pelatihnya berbeda. Tapi komposisi pemainnya sih yang berpengaruh sekali. Dulu kan kalau tidak salah cuman yang bergabung itu Haye. Izes belum bermain saat itu. Betul. Ya, Izes kan di pertandingan selanjutnya melawan Vietnam baru main. Nah, jadi ini berbeda kekuatan kita, Bang. Kalau feeling saya Indonesia mampu bermain mengimbangi bahkan menang apabila kalau kita concern dalam
dalam ini. Jadi hasil pertandingan yang dulu itu tidak berpengaruh. Buktinya kita dengan Saudi Arabia aja dia tidak pernah menang di kandang kita kan, tidak pernah menang di dua pertandingan sebelumnya, tapi di pertandingan kemarin dia menang. Karena ya tadi komposisi pemainnya agak sedikit membingungkan, kemudian formasi yang dipakai berbeda. Iya, tapi masyarakat juga bingung ini dengan strateginya Patrick juga Iya, gitu. betul. Coba-coba di saat match yang krusial. Bahkan ada ya media yang mengatakan tragedi melawan Cina kembali terulang ketika melawan Saudi Arabia. Di mana kan waktu itu coach STY coach STY itu melakukan beberapa rotasi yang itu akibatnya krusial Bang ya. Bahkan katanya gara-gara itu ya STY dipecat ya. Ya, ini kemungkinan ini juga ya. Nggak tahu, tapi ya tadi seperti yang Mas Riko bilang tadi bahwa seharusnya di match krusial itu pelatih itu jangan melakukan eksperimen, jangan melakukan uji coba, tapi ya kita hanya bisa mengatakan yang lebih tahu kondisi tim itu adalah pelatih sebetulnya. Tapi jujur nih, rindu gak nih dengan lemparannya si Arhan nih dengan kondisi sekarang nih? Nah itu betul, karena di momen-momen krusial, di momen-momen tertentu lemparan Arhan itu ya sangat dibutuhkan. Di menit akhir, nah, misalnya ya ketika yang skor itu 3-2 Bang, yang kemarin ya di menit akhir. Nah kalau STY kan Arhan dimasukkan tuh, karena itu memanfaatkan untuk menciptakan peluang. Buktinya kan lawan China udah lemparan Arhan dan akhirnya gol Haye ya, Tom Haye. Nah di menit-menit krusial itu memang terbukti sangat dibutuhkan, bahkan menghasilkan gol itu. Saya juga betul rindu dengan sosok Arhan. Oh, bener kan? Betul ya. Rindu juga. Iya. Tahu Bang Aulia dia. Tadi sebelum podcast nanti singgung Arhan ya gitu. Ini pesanin sama Bang Eja. Tapi kalau di stadion itu memang beda suasana ya kalau. Ya, beda banget ya ketika kita nonton langsung di stadion dan TV itu atmosfernya berbeda karena kita benar-benar merasakan supporter itu benar-benar dukungannya sangat penuh lah dan sangat antusias, dan kita yang nonton yang langsung juga terbawa jiwa nasionalismenya sangat tinggi dan nontonnya sangat enak lah juga di stadion. Layar kaca aja deg-degan apalagi langsung di stadion ya. Betul. Jadi dari round kedua saya nonton Indonesia ini selalu deg-degan. Iya. Kalau ini? Deg-degan juga. Deg-degan juga. Makin deg-degan. Lebih deg-degan sih. Karena kan beberapa langkah lagi kita langsung masuk World Cup, Bang. Iya. Ini kan sebuah ajang tertinggi dalam sepak bola dunia ya. Negara-negara yang mampu berkompetisi di Piala Dunia. Nah, ini kita tinggal selangkah lagi loh sebetulnya untuk mendapatkan momen itu. Sayang sekali apabila kita gagal. Jangan sampai tragedi Olimpiade itu berulang baru kembali. mau bilang itu ya, Iya, sudah itu. di ujung mata gitu. Sayang Kemarin sekali. kan alasan macam-macam ya, wasit dan sebagainya. Nah, Karena gini, Bang. kemarin wasit gimana tuh? Oke. Kalau wasit bagus ya. Iya kan? Yang nggak bagus apa? Iya. Yang nggak bagusnya apa? Nggak bagus wasit. Oh, iya. Kalau nggak bagusnya saya kayaknya nggak ada deh. Tapi bagus. Strateginya mungkin ya? Iya, strateginya. Bagus wasitnya. Terlepas momen-momen penalti itu memang penalti. Tapi kita soroti ketika wasit menentukan momen penalti pertama Indonesia itu loh. Itu kan lama sekali ya, Bang. Lama itu cukup hampir 5 menit lebih tuh menentukan penalti atau tidak. Karena wasit di situ melihat terlebih dahulu posisi pergerakan pemain, apakah pemain itu offside atau tidak. Selanjutnya kan pemain berikutnya juga dilihat apakah offside atau tidak. Selanjutnya baru wasit langsung terfokus pada arah handball itu. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang perlu kita apresiasi kinerja wasit. Terlepas ya dari momentum Yakob yang bagi kita itu cukup disesalkan. Kenapa disesalkan? Karena ketika bola itu dilepaskan sebetulnya pemain Saudi itu nggak bakal dapat ya. Yeah. Makanya juga wasit juga melihat pergerakan dari pemain Saudi Arabia ketika bola di crossing, apakah kira-kira memungkinkan atau tidak. Nah, mungkin dalam perspektif wasit, apabila itu tidak ditarik, kemungkinan bola itu akan dapat. Gitu ya. Tapi kalau kita melihat secara melalui layar kaca itu sebenarnya tidak bakal terkejar loh. Jauh juga sih jaraknya ya. Iya, jauh. Cuman saya kurang tahu tuh jarak pandang wasit itu seperti apa. Gitu. Oke. Kalau lawan Irak nih nanti nih kira-kira nih formasinya nih apakah tetap 4-2-3-1 ya atau
balikin aja deh ke formasinya STY ya. Kalau saya sih pengennya backnya 3. Tiga Hafner, tetap ya. Rido, Ini tiga dan Izes. trio ini kayaknya susah dipisahin ini ya. 3 trio yang sering bawa kemenangan Iya. lah. Karena memang chemistry-nya udah sangat bagus. Saya lihat muka Ijes kemarin kesel banget tuh Iya. sama si Yakob. Yang apalagi yang pasti dia narik atau yang pas ada peluang dari Arab Saudi gara-gara si Yakob juga tampaknya kesel banget ya. Sama Makluk juga loh dia. Makluk ngasih minum gak diterima. Sama si Ijes. Sama ya? Izes. Iya, Jas, betul. Itu lagi puasa kali. Ijes puasa saat Dikasih itu. minum udah gak diterima sama Izes. Ya sampai kesel banget lah kapten gitu ya. Tapi ya harapannya memang paling enggak nanti ya ada perubahan lah ya di Betul. penentuan itu ya. Iya. Wajib sih harus ada perubahan. Kalau saya kayaknya formasi kembali menggunakan 3 back, Pak. Yakin nih. Yakin. Nah, mungkin yang jadi back itu ya mungkin menurut saya Perdong nanti dimasukkan dalam 3 back Dua-duanya, itu. oke. Nah, Ijes, Perdong, nah satu ini entah Kevin Dix. Kalau menurut saya tidak, mungkin Rido yang dimasukkan, Kevin Dix ditarik ke kanan, ke back kanan. Posisi Yakob Iya, kemarin ya. Yakob saya yakin bakal dicadangkan. Nathan masuk ke line up Ke DSP. Iya, Yance yang bakal keluar ini dalam ini ya, dalam prediksi saya. Di wing kiri itu tetap James. Jadi James, Verdong, Ijes, Rido sama Kevin Dix. Bukan Hafner ya. Bukan, sepertinya bukan yang menurut saya pribadi. Tapi kita lihat nih kondisi terakhir Verdong, apakah masih cedera atau tidak. Seandainya itu masih diragukan, kemungkinan ya Justin masuk. Yang agak kecewa juga Justin agak kecewa ya, dia memposting sebuah foto yang mengkritik lah kebijakan itu- dari pelatih. Iya, bukan penyakit siapa? Starboy Kurangnya ya? Justin juga gitu ya. Iya, kadang emang ya. kayak gitu. Curhat-curhat Udah style ini, kayak curhat gitu. di medsos gitu. Star syndrome ya Bang. Iya, kadang kan pelatih ada yang nggak suka kan kayak gitu ya. Iya betul. Kira-kira alasan dicadangin, oh bahaya nih kalau Justin main nih. Posting dulu nih sebelum main gitu ya. Dan dia kan memang udah mulai tersisihkan ya. Dari beberapa laga timnas udah jarang dimainin kan. Terbukti di uji coba juga kemarin nggak tahu kenapa, apakah dia cedera atau memang nggak Iya dimainkan. betul. Tapi memang nggak dimainkan di beberapa laga terakhir timnas. Tapi kok kalau saya tetap suka Justin sih. Iya. Ada semangat yang kayaknya wah ini bakal membara nih kalau Justin main nih gitu ya. Tapi hati-hati Bang. Membara sampai kartu gitu. Iya, Bahaya iya. kartu sih dia. Ini juga yang agak ini. Nah, menariknya nanti Nathan itu dalam prediksi saya itu masuk line up. Nah, apakah nanti dimainkan di starting line up atau di babak kedua itu kurang tahu. Kemarin masuk nggak ya di cadangannya? Enggak Nggak masuk di bawah ya? masuk. Iya. Di DSP juga nggak masuk. dia kemarin. Clock kayaknya Clock ditarik ya, entah itu masuk starting atau tidak. Tapi yang saya prediksi juga Egy nanti bakalan masuk starting. Oh, iya. Egy Maulana ya. Karena di pertandingan sebelumnya kan perform Egy lumayan bagus sebetulnya. Apalagi di klub juga Iya, Egy bagus sih di klub sih. nggak tahu pertimbangannya kenapa kemarin itu Egy tidak masuk dalam line up. Tergantung Irak mungkin nanti ya mainnya pakai fisik atau enggak ya. Kalau pakai fisik kan agak susah ya Egy ya dengan Iya, betul. postur Betul. agak kecil gitu ya. Kalau di posisi penjaga gawang kemarin kita sempat khawatir tuh si Emil Kang Emil nggak bisa main nih karena cedera gitu ya. Sekarang untungnya si PES main. padahal Katanya dia- sih belum fit 100%. Iya, padahal katanya. dia baru main lagi kan Iya. setelah sekian lama absen, tapi dia menunjukkan performa terbaiknya. Oke, lah. kemarin ya? Di stadion yang dia debut juga kan, dia menunjukkan iya, lagi. waktu kemarin bisa nipis ya. Ya PES itu ya kualitasnya di atas kiper-kiper yang main di Liga Indonesia. Pak. Jadi walaupun ya jarang main atau jarang perform, tapi dia memiliki kemampuan kualitas yang bagus, khususnya terkait dengan pembacaan bola Bang ya. Pembacaan bola. Penalti itu kan sebetulnya dapat, tapi karena terlalu jauh dia melempar badan, akhirnya kelewatan kan bolanya. Tapi keras sih Iya, bolanya. keras betul. Tapi terlepas dari momen penalti itu, beberapa peluang krusial tim Saudi Arabia kan heading, shooting yang jauh itu bisa ditepis. Kalau nggak PES mungkin berapa kosong ya? Kita kalah ya sesuai dengan- kebobolannya. Udah 5 mungkin kali ya. Sesuai prediksi Patrick mungkin ya. Karena kalau 2-3 kan ya kecewa gitu, bangga gitu ya. Mungkin prediksinya lebih besar dari itu kira-kira ya. Saya bingung ya kenapa dia mengatakan bangga, karena di 2 pertandingan sebelumnya kita berhasil menahan dan juga menang. Iya. Kenapa ketika Harusnya kecewa dong, ya? ketiga kecewa dong seharusnya. Saya aja sebagai supporter kecewa, sangat kecewa dengan hasil itu. Karena gini Bang, pemain Saudi Arabia nggak ada yang istimewa sebetulnya. Dia hanya bisa memanfaatkan kesalahan kita dan itu berujung gol. Ya khususnya di lini tengah tuh banyak sekali memberikan peluang-peluang syuting kepada
lini tengah. Terlalu banyak space kosong. Iya, space kosong. Sehingga Tidak ada marking. pemain Arab Saudi kan bisa melakukan syuting langsung, Bang. Apalagi yang momen kena tiang itu kan, itu yang nomor 10 tim Saudi Arabia itu kan, itu bagus tuh dari syutingannya. Di pertandingan sebelumnya kan gol tendangan bebas kalau nggak salah ya. Betul. Iya, tendangan bebas. Syukur kemarin tuh momennya kena tiang, kena mistar kan di atas. Ya, tapi itu yang dikhawatirkan nanti sama Irak tuh. Irak kan lebih cepat tuh mainnya tuh. Ada Nah, Ali tinggal Jassim tuh di yang belakangnya kecepatan gimana tuh. Nah. Dengan kondisi si Ali Jassim biasanya babak kedua lah Ali Jassim main kan. Dengan kondisi sudah lelah gitu para pemain. Ini gimana nanti untuk lawan Irak nanti? Saya rasa Verdong bisa Memang tetap mengatasi Verdong itu ya sih. main ya? Iya, Verdong harus main sih menurut saya. Katanya lehernya ini kesleo ya? Tapi tadi setelah saya lihat media katanya 100% udah siap. Udah siap main ya? siap main. Oke, di RRI ini, .co.id kayaknya. Iya. ngeliatnya. Udah siap main Ya, nih promosi katanya. dikit lah ya. Oke, kalau Verdong main berarti sudah klop ya pemainnya. Iya. Kalau saya sih, gimana ya? Ya menang tipis lah ya. Kalau bisa sih menang 2-0, sisi 2 gol lah. Iya, itu kan kalau kita menang 2 gol kan kesempatan untuk lolos secara langsung tuh banyak terbuka. Kalau hitung-hitungannya gimana tuh? Kalau misalnya kita menang sama Irak nih ya, selisih 2 gol. 2 gitu. gol. Tapi Irak harus menang sama Arab kan? Iya, 3-0 dia harus menang. Sama Arab? Ah, Wah, berat juga ya. baru dia bisa lolos secara otomatis. Kalau misalnya selisih golnya sama tuh gimana ya? Saya juga bingung apakah dihitung nanti head to head atau seperti apa, juga bingung. Misalnya ya Bang ya, kita menang sama apa nih? Sama Irak. Sama Irak 3-2 misalnya. Kemudian Irak menang sama Saudi Arabia 3-2. Gimana tuh? Gimana tuh Bang? Diadu lagi tuh mungkin, lagi. Yang biasa ngeliat langsung, yang bisa ngeliat langsung. Diadu lagi atau nggak pakai koin itu. Apakah dihitung head to head juga imbang ya? Iya. Bingung tuh gimana tuh? Gol sama kan? Iya. Kebobolan sama. Pada bingung kita langsung nontonnya nanti ya di hari Minggu ya. Hari Minggu. Minggu dini hari ya. Dini Proses hari. optimis menang ya. Sampai jumpa di mana mainnya? Di Piala Dunia stadion mana sih? Jeddah. King Abdul Eh, Aziz. King Abdul Piala Dunia nanti 2026. Di Amerika, Kanada, Meksiko. Ya, Amerika. Saya ke Meksiko aja deh. Kalau Bang Reza ke Kanada kayaknya. Kanada lebih aman sih sebenarnya. Iya, betul. Ketimbang Meksiko atau Amerika. Kan ada Antonio Banderas nanti di sana. Ketemu sama ini pemain-pemain ini Meksiko yang dulu. Kompas ya? Kompos. Oh, Kompas. Blanco. Kalau nggak Blanco Bang? Tahu yang penyerang itu Iya, kan? striker. Wah, ini saya sudah beda masa ini. Happy. Ini saya nggak tahu sebenarnya. Saya cuma mengimbangi. Saya Genjet. Hernandez itu siapa? Cicarito. Cicarito, ya betul. Oh, pemain MU. Oh, ya udah. Saya kalau membahas MU udah cut aja deh ya.